Halo semuanya, balik lagi di konten gua. Kali ini gua akan membahas kenapa manusia sulit untuk merasakan kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu simpel gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya simpel. Gini deh, misalkan lu mencapai ekspektasi lu, apakah lu bahagia? Jelas bahagia dong, bener gak? Nah, udah sesimpel itu kok bahagia. Tapi pembahasannya nggak semudah itu. Karena gini, kita berekspektasi itu nggak mungkin rendah dong. Ada orang bilang, berekspektasilah setinggi mungkin. Wah, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ikutin omongan itu, berekspektasi setinggi mungkin, artinya kita akan sulit untuk merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena faktor umumnya gitu ya, manusia merasakan kebahagiaannya ketika ekspektasinya itu tercapai. Begitu. Kenapa demikian? Ini sifat manusia secara alamiah gitu. Nah, yang gue mau bahas adalah gimana sih cara kita tetap bahagia supaya kita gampang bahagia dan supaya kita cepat untuk merasakan kebahagiaan adalah turunin ekspektasi serendah-rendahnya. Ketika lu mau ngelakuin sesuatu, maka lu berekspektasilah serendah-rendahnya. Lu ngelakuin apa yang pengen lu jalankan itu semaksimal mungkin. Misalnya gini, lu mau ngelamar suatu pekerjaan, taruhlah di bidang A gitu. Nah, lu siapin hal-hal yang perlu disiapkan ketika lu ngelamar pekerjaan. Lu lakuin yang terbaik, tapi lu ekspektasikan hal yang terburuk. Ekspektasi terburuknya adalah lu bakal ditolak di perusahaan itu. Itu ekspektasinya nih. Nah, solusinya lu lakuin yang terbaik untuk mencegah ekspektasi buruk lu nih beneran terjadi gitu. Tapi ternyata diterima. Lu bahagia dong, nggak sesuai ekspektasi dong. Tapi lu bangga dong, walaupun nggak sesuai ekspektasi. Nah, sebenarnya kebahagiaan itu simple. Kita turunin ekspektasi serendah-rendahnya. Ketika realitanya nggak sesuai ekspektasi, artinya ketika realitanya berbalik 180 derajat dengan ekspektasi, lu bahagia dong. Bener gak? Lu seneng dong. Jadi sebenarnya bahagia itu mudah. Yang susah adalah ketika kita berekspektasi terlalu tinggi, harapan kita terlalu tinggi, realitanya nggak sesuai. Dan ini sakit. Artinya ketika lu udah berekspektasi akan terjadi hal buruk, lu mempersiapkan untuk bangkit dari apa yang udah lu ekspektasikan. Gitu. Jadi lu nggak cuma ngelamar di satu perusahaan, lu ngelamar di perusahaan yang lain gitu. Di perusahaan B gitu. Perusahaan C, D, dan seterusnya. Tapi ketika lu ekspektasinya buruk tapi realitanya lu keterima kerja, lu seneng dan lu merasakan euforia yang nggak ternilai gitu. Ya contoh gini deh, misalkan gue ekspektasi dapat nilai 100 pada saat gue ulangan matematika, gue usaha dong pasti karena ekspektasi gue tinggi, 100 dapat nilainya gitu. Nah, ketika hasil ujian itu keluar dan gue dapat nilai misalkan 70, sedih dong gue. Kenapa? Karena nggak sesuai ekspektasi. Gue berharap dengan gue melakukan hal yang terbaik, gue dapat nilai 100. Tapi ketika gue berekspektasi mendapatkan nilai misal di atas KKM standarnya 80 gitu. Ketika gue ulangan, hasil ujiannya keluar, nilainya tuh 85. Seneng dong gue. Walaupun gue gak dapet 100, seneng dong gue dapet 85. Bener gak? Karena ekspektasi gue di awal adalah 80 gitu. Artinya ketika gue dapat nilai 85, gue seneng dong. Gue merasakan euforia gitu. Artinya apa? Gini, lakukan yang terbaik dan selalu siap dengan yang terburuk. Misal gini, kita udah ngakuin yang terbaik. Ekspektasi kita udah kita turunin serendah-rendahnya. Ternyata ekspektasi kita sesuai dengan realita kita. Sedih nggak? Sedih, iya mungkin. Karena ya udah kita tahu realistis, kita berpikir secara rasionalitas gitu. Ketika kita berekspektasi dapat hal yang terburuk, ternyata realitanya beneran dapat yang terburuk, ya udah gitu. Kita memikirkan selanjutnya kita akan ngapain gitu. Jadi kita nggak nge-stuck di satu momen gitu. Kita fokus lanjut ke next moment gitu. Sebenarnya ada juga momen-momen yang bikin kita nggak bahagia adalah ketika kita nggak mensyukuri. Kita nggak bersyukur nih akan momen kecil gitu. Misal gini, kita misalkan menang hadiah gitu. Hadiahnya itu misalkan taruhlah 100.000. Misalkan kita nganggep nih 100.000 itu kita carinya gampang. Kita nggak bersyukur akan hadiah yang diberikan ke kita atas kemenangan kita. Kita nggak bahagia, kita ya biasa aja gitu. Oh yaudah nih hadiah nih buat gua. Tapi ketika
kita bersyukur akan hal sesepele mungkin, kita akan bahagia, kita akan berpikir pasti. Kita jadi bahagia gitu loh. Kenapa? Kita jadi berlatih mindfulness gitu. Mensyukuri momen-momen kecil dalam hidup. Artinya, kita dapat merasakan kebahagiaan dengan hal yang sederhana seperti itu. Dan ini mampu untuk memperpanjang kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap momen kecil yang hadir dalam hidup kita, pasti kita akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita mensyukurinya. Misalkan atas pemberian Tuhan ke kita, kita bersyukur dan kita senang. Tuhan pun senang ketika hambanya bersyukur dikasih momen kecil. Jadi menurut gua, yang harus dirubah itu bukan momennya, bukan momen kebahagiaannya, tapi bagaimana cara kita menerima momen tersebut. Nah, itu yang harus diubah, mindset kita. Karena kalau kita ngubah momennya itu sulit, susah. Misalnya kita bahagia ketika kita cuma menang undian. Loh, faktanya kan kita nggak selalu menang undian. Bener nggak? Atau misal kita bahagia ketika kita dipuji oleh orang lain. Loh, kan nggak selalu orang lain akan muji kita atas tindakan kita. Masa iya ketika kita nggak dipuji, kita sedih? Nggak bisa dong. Jadi yang harus diubah itu apa? Cara penerimaan kita terhadap momen-momen tersebut. Bukan momennya yang diubah, tapi cara penerimaan kita terhadap momen tersebut. Itu yang diubah. Coba deh, lakuin ini deh. Seiring berjalannya waktu, lo akan ngerasain bahagia. Kesimpulannya adalah ya, yang harus diubah itu yang tadi yang gue bilang. Yang harus diubah ya cara penerimaan lu terhadap suatu momen, bukan momennya yang diubah. Karena kalau momennya diubah susah, lu gak akan bisa bahagia sampai kapanpun. Karena momen yang lu jadikan sebagai momen kebahagiaan itu gak selalu terjadi dalam hidup lu. Tapi ketika momen apapun itu, sekecil apapun momen yang hadir dalam hidup lu, lu syukuri dan lu bahagia akan momen tersebut, disitulah lu akan ngerasakan kebahagiaan yang begitu baik, begitu panjang. Karena banyak momen di dalam hidup lu yang hadir sebenarnya gitu. Oke, itu aja yang bisa gue bahas mungkin. Semoga menambah insight kita semua gitu ya. Dan ya, setidaknya kalau misalkan kita nggak bisa memberikan manfaat kepada 1000 orang, setidaknya kita bisa memberikan manfaat kepada 1 orang. Itu. Udah, itu aja sih. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya ya. Oke.